bersyukur kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah doa pagi ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku saat badai aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Dari bumi begitu besarnya kasih kami yang hanya Yesus. Jauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerjang. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Jauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kami merindukan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah doa pagi ini, sehingga kami
sungguh-sungguh dapat merasakan cinta kasih Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan memelihara kehidupan kami di tempat ini. Kami memohon supaya Tuhan senantiasa membimbing langkah kehidupan kami, sehingga langkah kehidupan kami selalu ada di dalam penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami merindukan Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Kami boleh dikuatkan iman kami, dibangun, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami dari dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak sengaja ataupun yang mungkin kami tanpa sadari kami telah berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menyerahkan doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita terambil di dalam 2 Timotius ya. 1 Timotius pasal yang ke-2. Kita akan membaca satu orang 3 ayat. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan membaca satu orang 3 ayat. Saya akan bacakan ayat yang pertama mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar
orang-orang bukan yang telah mementingkan kebenaran, mengenali sikap orang-orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah Jumat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaklah perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan dan sederhana, pakai pakaian dengan memakai emas ataupun mutiara, Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian terjadilah Hawa. Dan pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pemutusan dengan segala kesederhanaan. Ya, amin. Kita akan berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membaca ulang dari pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya 7. Maka saya mulai mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapkan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kalau di sini kita melihat bagaimana kita sebagai orang-orang percaya telah mendengar nasihat Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia selalu menaikkan doa syafaatnya. Jadi betapa pentingnya
sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Mengapa penting? Karena ya memang doa itu sesuatu yang kita harus lakukan, ya. Karena itu adalah bukti keberimanan kita, bukti percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber daripada segalanya. Karena saya yakin kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita tidak mungkin berdoa. Jadi karena kita percaya, karena kita yakin bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak apa yang bisa kita lakukan, sehingga kita perlu berdoa, perlu memohon kepada Tuhan. Dalam hal apa saja kita memohon, ya. Di sini dikatakan pertama-tama aku menasihatkan naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ada doa syafaat, juga ada doa ucapan syukur. Bagaimana kita juga harus bersyukur di dalam doa-doa yang kita naikkan. Nah, itulah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius, dan Timotius juga diperintahkan untuk menaikkan doa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang kehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Siapa yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi di dalam iman dan kebenaran. Jadi Rasul Paulus dia sebagai seorang saksi Tuhan, ya, sebagai pemberita Injil, dan di dalam Injil sendiri dikatakan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dan itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang, supaya mereka menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita akan melanjutkan di sini mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana seorang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia
berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Itulah kalau kita perhatikan memang di pasal 2 dalam 1 Timotius ini bagaimana kita diperintahkan untuk selalu berdoa syafaat, dan kita percaya bahwa doa itu sangat penting, dan biarlah ini mengingatkan kita pagi hari ini bagaimana kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan. Ya, di sini 1 Timotius pasal yang kedua ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa, ya, bagaimana kita berdoa syafaat. Dan di sini di paragraf yang kedua, sini diajarkan bagaimana kita beribadah yang pantas, ya, beribadah yang pantas. Karena apa? Mungkin ada satu pertanyaan, ya, apakah jemaat itu masih bisa beribadah bila ada kubu-kubuan, ya kan, yang saling bermusuhan di antara mereka. Nah, kalau kita berbicara jujur dengan diri kita sendiri, ya jawabannya tentu bisa saja hal itu terjadi, ya kan, bisa saja hal itu terjadi. Kenapa? Kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-15 bisa dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama, ya kan, ayat yang pertama, mulai dari yang pertama, di sini nasihat daripada Paulus kepada jemaat, ya, kepada Timotius terkhusus, ya, supaya dia menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, kalau disambungkan dengan perkubuan, realitasnya memang terjadi, ya kan, yang dilayani Timotius itu, ya, yang dilayani Timotius dan jemaat itu dikajarkan oleh ajaran-ajaran lain, ya kan, ajaran-ajaran lain di pasal yang pertama ayat yang ketiga, dan juga di pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, ya. Dari ajaran-ajaran lain di situ juga dijelaskan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Nah, ini terkadang yang sering terjadi,
perkataan sehat itu berasal dari siapa. Terkadang perkataan sehat itu berasal dari kemanusiaan kita, sehingga kita merasa diri kita benar dan sehat. Nah, buahnya apa? Buah dari kekacauan jemaat itu mengenai ajaran-ajaran lain itu adalah silat kata, ya, curiga, pertengkaran, dan lain-lain. Yang tidak hanya itu saja, berbagai ajaran lain itu menuntut penerapan yang tak sejalan dengan pemberitaan Injil, ya kan? Ya, misalnya ada satu larangan untuk kawin, larangan untuk makan makanan yang baik, ya kan? Ini sedikit jauh dari kita belajar dari pasal yang keempat juga, ayat yang ketiga sampai keempat. Nah, efek daripada ajaran-ajaran lain itu adalah kekacauan yang timbul dalam ibadah. Nah, ini juga kaum laki-laki, ya kan, beribadah tanpa merasa risih, ya, bila beberapa saat sebelumnya mereka saling berselisih. Ayat 8, ya, dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Ini yang sering terjadi ketika beribadah. Ya, banyak juga kaum laki-laki saat beribadah itu tanpa merasa risih, ya. Tanpa merasa risih jika beberapa saat sebelumnya mereka sedang berselisih, ya, saling berselisih. Terus tidak ada apa-apa. Mungkin bisa mengatakan kata pro, ya, profesional, ya, beribadah perselisihan. Jadi kayaknya setelah ibadah dimulai lagi perselisihannya, kan, gitu, seperti itu. Kadang kan bingung juga kan. Nah, juga ada kaum wanita, kaum perempuan itu mendapatkan sorotan yang lebih tajam. Kenapa? Karena sebagian dari kaum perempuan itu berupaya merebut posisi pengajaran dari para pengajar, ya, dari para pengajar jemaat, dan dengan demikian hebatnya sampai menyebarluaskan ajaran yang tidak sehat. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kalau kita bisa bandingkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini kenapa Paulus membicarakan menasihatkan hal ini, karena terkadang ketika kita memberikan pengajaran itu saking banyaknya kosakata, ya kan, apa-apa masih bisa dicangking, ya kan, kayaknya ya. Nah, apa-apa topik apa nyangking, topik apa nyambung, disambung-sambungkan, gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ilmu gadok, sehingga cenderung menyebarluaskan ajaran yang tidak sehat karena saking licinnya di dalam berbicara, saking fasihnya di dalam berbicara, sehingga dibelok-belokkan. Nah, di sini Paulus memberikan koreksi kepada Timotius, ya, dengan sangat tegas dan sangat rinci sekali untuk mengatasi permasalahan itu, ya, sehingga jemaat yang dilayani oleh Timotius itu sungguh hidup di dalam ibadah yang pantas, ya. Ketika kita beribadah, ini kaum laki-laki ya beribadah tanpa ada perselisihan, saling perselisihan. Kalau sedang berselisih, selesaikan perselisihannya, ya. Bukan setelah berselisih terus berdoa terus diulangi lagi perselisihannya. Nanti belum selesai, belum tutup, kan, gitu.
Demikian juga perempuan ketika beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, jangan beribadah akhirnya merasa kemana-mana, tidak pantas, ya, tidak menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, di sini jelas di ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, ya, tangan yang suci, tanpa ada kegeraman, tanpa ada kemarahan, tanpa ada perselisihan sebelum dan sesudahnya, ya kan? Saat berdoa sudah clear semuanya, ya, sudah clear, dan juga tanpa ada marah, tanpa ada perselisihan. Demikian juga perempuan, ya, hendaknya ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana, rambutnya jangan pakai kepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Namun hendaklah berdandan dengan perbuatan baik. Jadi ketika kita supaya dapat pengakuan, terkadang ini yang sering terjadi, supaya dapat pengakuan, pelayanan kita dianggap benar, dianggap wah, kita berpenampilan supaya orang itu menghargai kita. Kita berpenampilan supaya orang itu mendengarkan kita. Padahal sebenarnya kalau me time itu kita itu sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Terkadang mengutamakan penampilan, ya kan? Mengutamakan penampilan. Dan ini yang sering terjadi di dalam dunia pelayanan, ya. Sikut sana sikut sini. Namun di sini jelas bahwa dandanan kita yang terbaik adalah perbuatan kita yang baik, ya kan? Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi perbuatan kita yang dinilai oleh Tuhan, bukan dandan kita, bukan pakaian kita, bukan emas perak kita, bukan rambut kita, bukan apa saja yang kelihatan, tetapi perbuatan baik itu yang seharusnya itu dikerjakan. Nah, di sini sungguh membuat kita supaya ibadah kita itu pantas di hadapan Tuhan, karena jika demikian itu pasti akan menimbulkan perselisihan, ya. Kalau kita dandannya tidak sesuai, ya kan? Demikian juga para laki-laki ketika beribadah ternyata setelah ibadah kok bertengkar lagi, ya kan? Itu kan menimbulkan satu perselisihan, akan menimbulkan satu kubu-kubuan, karena kubu-kubuan itu diawali dengan like and dislike, ya kan? Kalau sudah tidak suka, yang satunya suka, sudah muncullah perburuan di situ. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan, sebagai para pengikut Tuhan, janganlah kita hidup dengan dikuasai oleh kekuatan kita, ya kan? Dengan yang kelihatan semarak, tetapi mari didasari oleh perbuatan kita yang takut akan Tuhan. Seperti kemarin, iman yang murni, hati nurani yang murni itu pasti memiliki kasih, ya. Kalau sudah memiliki kasih, itu pasti kita bisa melakukan sesuatu yang baik, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk kota di mana kita tinggal atau kita berada, dan juga kita berdoa untuk kedamaian
yang terjadi di Ukraina dan Rusia ya. Kita juga berdoa untuk di tempat ini supaya Tuhan memberkati dan menolong baik jemaat, baik juga hamba Tuhan maupun majelis, beserta program-program yang ada kita doakan. Begitu juga kita berdoa untuk rencana renovasi ya, yang akan membuat rancangan, kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang sakit ya, lansia, Pak Sumani yang pada saat ini juga lagi proses, kita doakan supaya segala sesuatunya boleh berjalan lancar. Kita juga berdoa untuk Ibu Warto, ibunya yang seringkali tidak tenang ya, kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk setiap kegiatan yang ada, terutama besok ibadah minggu kita doakan. Untuk setiap ibadah kategorial juga kita doakan, sekolah minggu, pemuda, remaja, komisi perempuan, juga komisi pria yang akan diadakan, kita tolong juga doakan. Single parent, lansia dan lain-lain kita doakan. Dan kita menyerahkan kehidupan kita hari ini ya. Kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Kita akan berdoa. Nanti baginya berdoa untuk khusus keluarga ya. Keluarga ini, keluarga di Bandung, keluarga Kediri. Ibu Mary berdoa untuk jemaat. Kemudian saya berdoa untuk gereja ya, dan kegiatannya. Sebelum kita akan langsung berdoa, silakan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami bangun tidur yang tidur, memberikan kami diberi minyak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Tuhan yang ada di Bandung, Majalengka, Jakarta, Gresik, Malang, Kediri, Surabaya. Tuhan, berkati mereka supaya mereka dalam keadaan sehat selalu Tuhan. Berkati mereka selalu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, ajaran Tuhan, teguran Tuhan, supaya kami boleh menyadari bahwa hidup kami itu berharga di hadapan Kau, dan bagaimana kami menghidupi penghargaan daripadamu. Kami boleh mengucap syukur dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Kau ya Bapa. Terutama bagaimana kami hidup di dalam Engkau, terutama bagaimana kami belajar akan kebenaran Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi kasih Tuhan, menghidupi jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa rancangan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan juga menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat-Mu yang sedang bergumul, jemaat-Mu yang sedang bersuka cita, jemaat-Mu yang sedang merasakan rintihan hati mereka menjerit. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah mereka juga merasakan pelukan kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bukalah hati mereka Tuhan,
supaya hati mereka boleh merasakan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau menolong, Engkau mengurapi, bahkan Engkau menaungi kehidupan mereka. Kami boleh bersyukur bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh nyata atas kehidupan mereka. Kami juga menyatakan mohonkan kepadamu Tuhan supaya jemaatmu di tempat ini boleh menikmati kehidupan yang menghargai dan juga kehidupan yang sungguh merasakan bahwa Engkau Allah yang layak dihormati, yang layak diagungkan, dan kehidupan mereka boleh menyatakan satu kehormatan segala tindak laku mereka kepada Engkau ya Bapa, menghormati Engkau, menghargai Engkau, mengasihi Engkau ya Bapa. Di dalam mereka bersekutu, di dalam mereka bertingkah laku, di dalam mereka menikmati kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh melayangkan kehidupannya dengan pimpinan kasih Tuhan. Yang menyerahkan jemaatmu yang ada di Ngiling dan sekitarnya, memberkati Bukim sekeluarga, memberkati Pak Pangarso sekeluarga, memberkati juga Tuhan Pak Tri sekeluarga, Puji Pangestu kesehatan di usia selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Suwandi, demikian juga kami berdoa buat keluarga Pak Gun, keluarga Pak Krismiadi, keluarga Pak Wahono, demikian juga kami berdoa buat keluarga Misa, keluarga Pak Bu Hasim ya Bapak. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan buat keluarga Pak Suradi, keluarga Pak Sumani yang hari ini akan berangkat ke Semarang Tuhan untuk pasang ring. Biarlah Tuhan nyatakan yang terbaik buat hamba-Mu, segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri hamba-Mu kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, supaya nyatalah kuasa Tuhan dalam kehidupannya, supaya kasih Tuhan sungguh dirasakan dalam kehidupannya, terlebih kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh dirasakan untuk hamba-Mu dan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Wilson, demikian juga keponakan-keponakannya. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Johan, keluarga Butami, dan segala pergumulannya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Yang juga berdoa buat keluarga Pak Sarjono, keluarga Bu Novi, keluarga Bu Tuti, demikian juga keluarga Bu Kustini, dan pergumulannya untuk anak perempuannya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu, Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan anak daripada Bu Kustini ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Tuhan Yesus Butatik Marpaung, demikian juga kami berdoa buat keluarga Peter ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus Buanyo yang ada di Kudus saat ini, sakit penyakit yang dialaminya, jantung terutama Tuhan, biarlah Kau menyatakan belas kasihan Tuhan untuk memberikan pemulihan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Tarmise, keluarga Pak Doni, demikian juga keluarga Pak Tris, keluarga Winda, keluarga Ardi ya Bapak, demikian juga keluarga Pula Syarus. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Sabuan, demikian juga kami berdoa keluarga Bu Mentik, dan juga kami berdoa Tuhan buat keluarga Pak Lianggono ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Yetno, demikian juga keluarga Pak Widi, keluarga Pak Agung Air Mancur, keluarga Pak Pinsu, demikian juga kami berdoa buat kesehatannya, pemulihannya. Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, supaya Pak Pinsu boleh merasakan kekuatan Tuhan, Pak Pinsu boleh kembali kepada jalan Tuhan, Pak Pinsu boleh menghidupi kasih kemurahan Tuhan, dan kami boleh menikmati kemenangan yang dialaminya, yaitu Tuhan hadir, Tuhan mengasihi, dan Pak Pinsu kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kelemahan tubuhnya kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Demikian juga Tuhan buat keluarga Bu Singgiati, keluarga Bu Singgi, demikian juga kami berdoa buat keluarga Pak Gondo yang saat ini masih di Bandung. Kesehatan Bu Gondo kami serahkan dalam kuat kasih Roh Kudus-Mu. Kelemahan fisiknya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semakin
fisiknya, tetapi hati dan batinnya semakin kuat kepada Engkau ya Bapa. Tuhan makin kuat bergantung kepada Engkau, sehingga Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya sampai Tuhan menyatakan yang terbaik buat hamba-Mu. Yang juga berdoa buat kesehatan Bu Giono ya Bapa, yang menyerahkan keluarganya, yang juga menyerahkan buat Pak Ari, yang juga menyerahkan buat keluarga Tuhan Yesus, Bu Elce, keluarga Pak Freddy, keluarga Pak Parjo ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Arianto yang saat ini masih di Kudus bersama putra putrinya. Biarlah Tuhan nyatakan yang terbaik buat hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Pak Sabdono, anak cucu mantunya ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Marsodo, keluarga Pak Mulyadi. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Dian, buat keluarga Bu Kustantina, keluarga Pak Anton, kesehatan Pak Anton kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Yang terbaik Tuhan nyatakan buat hamba-Mu, dan Tuhan memberi yang penuh sukacita dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Heru, keluarga Pak David. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Pak Adi Pranoto. Kami juga menyerahkan buat keluarga kami, dan kami juga menyerahkan buat keluarga Bu Budi Karsono, keluarga Bulani Hua, dan juga keluarga Bu Iin, Putri Vena ya Bapak. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Pak Sugeng, kami berdoa buat keluarga Pak Ho. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Pak Abbas, keluarga Bu Mewa, keluarga Bu Desi, keluarga Tuhan Yesus, Bu Eko, kesehatan Bu Eko, segala pergumulannya yang sangat terdalam dalam hidup Bu Eko kami serahkan dan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan yang terbaik buat hamba-Mu, segala pergumulannya ya Bapa. Kami juga menyerahkan buat keluarga Pak Tagar, kesehatan Pak Tagar kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah tetap hidupnya bergantung kepada Engkau ya Bapa. Mungkin hal yang sulit bagi kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan buat hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu boleh meresponi kekuatan Tuhan, boleh meresponi kasih Tuhan, dan yang terbaik dari Tuhan dinyatakan buat hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Pak Agung, kesehatan ibu kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Pur, demikian juga buat keluarga Pak Kris. Biarlah keluarga ini boleh dikuasai dengan kasih dan kuasa Kristus, sehingga kehidupannya boleh merasakan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Kami juga menyerahkan segala sesuatu yang dikerjakannya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Harsi, keluarga Pak Yosa, demikian juga keluarga Pak Temi, keluarga Pak Jerry, keluarga Pak Sudi, keluarga Pak Adi Sanjaya ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Warto, keluarga Mbak Evi ya Bapak. Kami diserahkan pergumulan Pak Warto dan Ibu untuk orang tuanya. Biarlah Tuhan nyatakan yang terbaik buat mereka, dan biarlah Tuhan keluarga ini boleh merefleksi apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu di dalam segala sesuatu yang terjadi ini ya Bapak. Dan biarlah keluarga ini boleh tetap bersyukur, boleh tetap mengandalkan Engkau, boleh tetap merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus Bu Pindriani, keluarga Pak Andri, dan keluarga Pak Indarto, demikian juga keluarga Pak Agus Handoko, keluarga Pak Parman, demikian juga keluarga Pak Giarto. Tuhan Yesus kami juga menyerahkan buat keluarga Pak Harno, keluarga Pak Krisna ya Bapak, demikian juga keluarga Bu Halim, keluarga Pak Handoko, keluarga Cynthia, dan juga Tuhan buat keluarga Mak Mai. Kami juga menyerahkan buat keluarga Tuhan Yesus Bu Chandra, kesehatan Bu Chandra kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hatinya, membuka hidupnya, boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga sakit penyakit yang dialaminya merupakan hal yang boleh membawa dia tetap bersyukur karena Tuhan mengasihi hamba. Memberkati juga keluarga Pak Iwan ya Bapak, sebagai anak biarlah boleh menikmati cara Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus Cien,
buat keluarga Pak Boyan, kesehatan Pak Boyan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah tetap mau berusaha untuk menggerakkan seluruh organ tubuhnya sehingga boleh mengalami mengalami belas kasih Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mempercayakan kesehatannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Esther Bitono, buat keluarga putranya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Rusda. Demikian juga keluarga, oh Tuhan Yesus, buat keluarga Pak Rangsang, demikian juga Tuhan buat keluarga Pak Slamet dan juga keluarga Anton. Kami juga berdoa buat keluarga Martin ya Bapak. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat keluarga Pak Bujoni yang saat ini ada di Pati. Tuhan nyatakan yang terbaik buat hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Adi Sucipto, keluarga Pak Joko. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat keluarga Pak Agus. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Bu Mitro. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Santoso. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudari kami Rina ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Rina juga ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Kasmi, keluarga Bu Pak Handoyo ya Bapak. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Pak Bu Hana ya Bapak. Demikian juga keluarga Bagas, keluarga Erik ya Bapak. Biarlah mereka semua boleh menikmati lawatan Allah, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah mereka boleh menikmati kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh menghormati Engkau. Biarlah mereka boleh mengasihi Engkau, menghargai Engkau di dalam bentuk tingkah laku mereka, di dalam mereka beribadah, di dalam mereka menghidupi kasih Tuhan, di dalam mereka melakukan segala sesuatu kehidupan keseharian mereka. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang menyertai mereka semua. Dan biarlah mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kasih kuasa Tuhan, menikmati kuasa-Mu, menikmati mujizat-Mu, menikmati damai sejahtera daripada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan kelemahan tubuh mereka, kelemahan fisik mereka, kelemahan hati mereka, pergaulan mereka, oh Tuhan Yesus, perkuliahan mereka, studi mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan melawat, sehingga gereja-Mu di tempat ini tidak suam-suam kuku, tetapi ada satu kebangkitan, ada satu kegairahan di mana mereka boleh memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk segala berbagai macam masalah yang terjadi. Kami pada saat ini menyerahkan untuk setiap program gereja-Mu di tempat ini, baik untuk renovasi, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, baik untuk jemaat yang sakit, Tuhan juga menolong, memberkati mereka, menyembuhkan sehingga mereka pulih seperti sedia kala. Begitu juga komisi lansia atau komisi senior, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka sehingga mereka memperoleh kebahagiaan di masa tuanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan hamba Tuhan, para majelis-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Begitu juga kami menyerahkan kota di mana kami tinggal. Biarlah boleh terjadi keamanan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami di dalam kami menjalani kehidupan hari Sabtu ini. Kami memohon berkat Tuhan untuk besok minggu. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah doa pagi selesai. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kita di hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.